Hello guys, welcome back to the class. By the way, we are still on Unit 12. But before we continue our lesson, saya mau mengingatkan bahwa we nearly complete this level. Kita hampir menyelesaikan level pemula ini. Dan setelah selesai level pemula ini, nanti ada sertifikatnya. Sertifikat ini gratis, it is free. But you need to take the online exam. Kalian harus ikut ujian online in order to get this certificate. Untuk mendapatkan sertifikat ini. Nanti nama kalian akan ditulis di sini. Sebenarnya ide untuk membuat sertifikat ini atau ujian ini adalah ini hanya semata-mata sebagai acuan kalian untuk mengevaluasi sejauh mana kalian belajar. Karena nanti setelah level pemula ini, nanti ada level selanjutnya, yaitu pre-intermediate. Untuk maju ke level selanjutnya, kalian memastikan dulu apakah kalian sudah lulus level pemula. Oke? So, let's continue our lesson. And today we are learning infinitive of purpose. Sekarang kita belajar mengenai infinitive of purpose. Apa itu? Nanti saya akan jelaskan. So, our learning outcomes, number 1 is you understand how to apply the infinitive of purpose in the sentence. Bagaimana mengaplikasikan infinitive of purpose ini ke dalam kalimat. And number 2, you are able to ask questions when and why in 4 different tenses. Di mana tenses yang kita sudah pelajari yaitu present simple, present continuous, past simple, and the last one future simple or future plan. Nah, untuk membuat kalimat ini nanti beda-beda. Karena sejauh ini we have learned 4 tenses, present simple, present continuous, past simple, and future simple. So we will apply, kita akan mengaplikasikan what we have learned yang sudah kita pelajari. And another learning outcomes for this video is you are able to use determiner. Determiner yang kita pelajari di sini yaitu a and an dan juga some. Sebenarnya kita sudah mempelajari hal ini, tetapi saya mengingatkan ulang, kita gunakan kembali dengan situasi yang berbeda. Oke? Jadi inilah yang menjadi learning outcomes kita di video kali ini ada 3, yaitu infinitive of purpose menggunakan when dan why untuk 4 tenses ini, dan juga determiner, yaitu a, an, dan some. Oke, so let's start from the beginning. Ya, kita mulai dari awal, yaitu the infinitive of purpose. Purpose itu artinya tujuan. Infinitive atau infinitive verb, kita bilangnya infinitive or infinitive verb, merupakan kata kerja yang dimulai dari to. Seperti ini, to see, to watch, to walk, etc. Ini yang disebut sebagai infinitive verb. Dan purpose artinya tujuan. Tujuan kita kenapa melakukan sesuatu. Nah, misalnya seperti ini, kita bertanya, why do you want to visit Holland? Ini Belanda ya. Mengapa kamu ingin mengunjungi, for example, Holland, Belanda? Dan biasanya kalau dimulai dari pertanyaan why, biasanya kita menjawab dengan jawaban because, karena. Tetapi selain menggunakan karena, kita juga bisa menjawab cukup dengan mulai dari to, kemudian kata kerja. Inilah yang disebut sebagai infinitive of purpose. Jadi untuk menjawab pertanyaan, kita menjelaskan tujuan kita melakukan sesuatu, tetapi tidak dimulai dari because, tidak dimulai dari karena. Tidak dimulai dari sini, tetapi kita mulai dari to. Itu yang disebut dengan infinitive of purpose. Misalnya, why do you want to visit Holland? Kenapa kamu ingin mengunjungi Belanda? Jawabannya singkat, yaitu to see the tulips. Untuk melihat
tulips. Ini tulips ya, ini bunga tulips. Jadi, why do you want to visit Spain? Kenapa kamu mau mengunjungi Spanyol? To watch flamenco dancing. Untuk melihat tarian flamenco. Why do you want to visit Moscow? To walk in Red Square. Untuk jalan-jalan ke Red Square. Ini yang terkenal ya di Moskow. Why do you want to visit Egypt? Mesir. Kenapa mau mengunjungi Mesir? To visit the pyramids. Untuk mengunjungi pyramids. Why do you want to visit Kenya? To take photographs of the lions. Untuk ambil foto singa. Why do you want to visit India? To visit the Taj Mahal. Mengunjungi Taj Mahal. Why do you want to visit China? To walk along the Great Wall. Untuk berjalan sepanjang tembok besar Cina. Why do you want to visit Japan? To see Mount Fuji. Why do you want to visit Rio? To sunbath on Copacabana Beach. Jadi begitu ya. Jadi kalau ada yang nanya kepada kalian, kenapa kamu bisa cukup dengan menjawab mulai dari to, kemudian kata kerja. Ingat, ini harus kata kerja dasar ya. Kata kerja yang tertulis di kamus. Tidak boleh ditambah ing, tidak boleh ditambah bentuk kedua, tidak boleh ditambah s juga di sini, tidak boleh. Harus bentuk pertama. Sebenarnya panjangnya kalau misalnya, why do you want to visit Spain? Kenapa kamu mau mengunjungi Spanyol? Kamu bisa sebenarnya menjawab dengan I want to visit Spain. Saya mau mengunjungi Spanyol karena I want to watch flamenco dancing. Karena saya mau, ya. Jadi dimulai dari karena saya mau. Jadi kamu boleh menggunakan karena saya mau atau juga bisa dihapus saja, ya. Hapus saja because I want, langsung saja to watch flamenco dancing. Jadi jawabannya I want to visit Spain to watch flamenco dancing. Ya. I want to visit Moscow to walk in Red Square. I want to visit Egypt to visit the pyramids. I want to visit Kenya to take photographs of the lions. Oke, jadi begitu cara menjawabnya. Nah, sekarang tugas kalian, gunakan ini sebagai bahan untuk latihan kalian. Boleh kalian menggunakan negara ini, misalnya ada negara yang pengen kamu kunjungi misalnya Korea, ya. Jadi kamu nanti tulis negara-negara atau kota, nama kota, nggak harus di luar negeri, di Indonesia juga bisa, nama kota yang kamu mau kunjungi. Terus buat pertanyaan dan jawab sendiri, ya. Tapi kalau kalian punya teman ya, kalian punya teman untuk lawan bicara, kalian bisa berduaan. Ada yang nanya, ada yang jawab. Misalnya, why do you want to visit Korea? Kenapa kamu mau mengunjungi Korea? Kamu bisa menjawab to meet, untuk bertemu siapa, misalnya idola kalian. Saya tahu orang Indonesia banyak yang suka orang Korea ya. Jadi jawabannya kamu bisa menjawab I want to visit Korea to meet, bisa, atau ini juga langsung saja dihapus, sama saja, langsung saja to meet siapa, untuk bertemu siapa. Jadi ini sebagai bahan latihan kalian, kalian tulis negara-negara atau kota yang kalian pengen kunjungi, ya. Buat pertanyaan seperti ini dan kalian buat sendiri jawabannya. Kenapa kamu mau ke sana? Jadi jawabannya to. Jadi misalnya kamu tidak tahu artinya, kamu cari di kamus, kamu cari di Google Translate, dan itu dihafal kata-kata itu. Begitu cara menambahkan kosakata kalian juga. Dan begitu cara kalian untuk practice. Karena setelah kalian belajar ini, ya, setelah kalian menonton ini, kalau tidak dipraktekkan, kalian langsung lupa nantinya, ya. Jadi kalian harus langsung praktekkan, ya. Kalian tulis negara-negara atau kota-kota dan kalian langsung praktekkan. Selanjutnya, yang tadi adalah negara atau kota yang pengen kamu kunjungi. Yang kedua, tanyakan lagi, yaitu tell the names of the places you went in the past.
Sebutkan nama-nama tempat, boleh kota, boleh negara, yang kamu kunjungi di masa lampau. Di masa lampau, kamu kemana aja? Ask and answer the question about the places. Tanyakan dan jawab pertanyaan tentang tempat-tempat itu. Jadi ini tempat yang sudah kalian kunjungi ya. Misalnya, ini contoh saya ya. Saya tahun 2019 pergi ke Jerman. Jadi misalnya, karena sudah lewat, kita menggunakan did. Ya, jadi sesuatu yang sudah lewat, kita menggunakan did. Jadi, why did you go to Germany in 2019? Kenapa kamu pergi ke Jerman di tahun 2019? Jawabannya adalah to learn German, untuk belajar bahasa Jerman. Why did you go to Estonia? Kenapa kamu pergi ke Estonia? To participate in the Tallinn Summer Course. Itu jawaban saya ya. Why did you go to Jogja, for example? Ini yang sudah lewat ya. Jadi kalau yang sudah lewat kita menggunakan did di sini ya. Why did? Kamu jawab sendiri ya. Jadi kalian buat daftar, kalian tulis nama-nama kota atau tempat yang sudah kalian kunjungi. Terus alasannya dimulai dari to. Begitu cara kalian practice. Ini yang sudah, ini tempat yang sudah. Kemudian selanjutnya adalah tell the names of the places you are going to in the future and do the same. Kalian ceritakan juga nama-nama yang kalian sudah rencanakan di masa depan kalian mau kunjungi, ya, sudah buat rencana. Ya, misalnya, why are you going to Paris? Jadi kalau di sini kita menggunakan to be, are, baru going to. Ya, kita sudah belajar di video sebelumnya ya tentang future plan. Ya, jadi ada to be sama going to. Ya, jadi why are you going to Paris? Kenapa kamu akan pergi ke Paris? To go shopping, ya, untuk berbelanja. Kamu bisa menanyakan when. Sama, pakai are juga. When are you going? Kapan kamu akan pergi? Kamu bisa menjawab in 2 weeks time, dalam 2 minggu, next month, next year, in December. Terus kamu tanyakan lagi, why are you going to? Kamu buat dulu tempat yang akan kamu kunjungi, yang sudah direncanakan. Dan kamu jawab sendiri. This is how you practice. Jadi ini bahan praktek kalian untuk bicara ya. Bicara sendiri juga tidak apa-apa. Jadi saya harap kalian bisa mempraktekkan ini di rumah. Saya ingatkan sekali lagi, kalau hanya belajar saja tidak cukup ya. Jadi kalian harus langsung mempraktekkan apa yang sudah kalian pelajari, kalian tulis, kalian ucapkan, kalian katakan supaya mulut kalian lancar dan supaya tidak mudah lupa. Oke? So keep practicing, oke? Jadi itu merupakan learning outcomes kita yang pertama, yaitu kalian harus mengerti bagaimana mengaplikasikan the infinitive or purpose in the sentences. And next one, number 2, tujuan dari pembelajaran kita adalah you're able to ask questions when and why in 4 different tenses. Ya, ada present simple, present continuous, past simple, future plan. Kita lihat bahwa ini contoh daripada present simple. Ya, ada everyday-nya. They exercise every day to stay healthy. Supaya tetap sehat, ya. Jadi kita bisa menanyakan mengapa mereka berolahraga setiap hari. Kita mulai dari why, terus masukkan ini. They exercise every day. Ini masih belum lengkap, ya. Saya sudah pernah bilang di video sebelumnya ya, bahwa antara WH question dan subject, kalau pertanyaan itu harus ada auxiliary di tengah-tengah ini. Harus ada auxiliary verb di sini. Dan auxiliary verb yang kita gunakan ini adalah tergantung tensesnya. Ya, kalian harus tahu bahwa untuk present simple, saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya, tonton lagi. Bahwa untuk present simple, auxiliary yang kita gunakan, kalau ada kata kerja, exercise, kata kerja, maka kita harus menggunakan do. Jadi, why do they exercise every day? Bisa do, bisa does. Kalau does untuk she dan he, ya. Kalau they kita pakai do.
why do they exercise every day? Kenapa? Jawabannya, they exercise every day to stay healthy. Supaya tetap sehat. Makanya mereka berolahraga. Itu yang present simple. Nah, sekarang present continuous. He is saving money to buy a flat. Dia menyimpan uang. Kenapa dia menyimpan uang? To buy a flat. Untuk membeli sebuah apartemen. Jadi kalau misalnya kita bertanya, mengapa dia sedang menyimpan uang? Ya, jadi ini present continuous. Jadi kalau present continuous, why, misalnya bilangnya seperti ini, is saving money, kenapa dia menyimpan uang? Nah, ini salah. He is-nya bukan di sini. Bukan di sini letak is-nya. Jadi kita harus meletakkan is-nya di sini. Saya sudah bilang, antara WH question dan he, subjeknya, harus ada auxiliary di sini. Jadi kalau present continuous, auxiliary-nya adalah is. Jadi, why is he saving money? Jadi beda dengan yang tadi ya. Why do they exercise every day? Inilah tenses ya. Jadi tergantung kalimatnya apakah kegiatan sehari-hari atau yang sedang. Kalian harus paham tentang hal ini. Kalau yang past simple yang sudah lewat, kita pakai bentuk kedua ya di sini. Went artinya pergi. Jadi dia pergi atau dia kuliah untuk mendapatkan gelar. Jadi kalau saya bertanya, kenapa dia kuliah? Kuliah itu go to university ya, dari kata go to university. Go to college, go to university. Kalau I biasanya pertanyaannya you. Why you go to university? Dulu kenapa kamu kuliah? Nah, di sini harus ada auxiliary. Kita pakai auxiliary did karena sudah lewat. Kalau sudah lewat, kita menggunakan did. Jadi, why did you go to the university? Ini kita menggunakan go ya. Terus kalau jawabannya pakai went, ini bentuk kedua. Ya, ini jawabannya, ini positifnya. Kalau positifnya kita pakai bentuk kedua, went. Sedangkan untuk pertanyaannya kita pakai go. Ini sama. Went to university, go to university itu sama. Kenapa kamu kuliah? Kenapa kamu pergi ke universitas? Ya, saya pergi ke universitas, saya kuliah karena untuk mendapatkan gelar. Oke, jadi kita pakai did di sini. Terus yang terakhir, kalau future simple atau rencana, ini rencananya adalah he is coming to the party later to pick up Julia. Dia nanti akan datang ke pesta untuk menjemput Julia. Kita bertanya, kenapa dia akan datang ke pesta? Ini future plan, rencana. Jadi nanti rencananya dia akan datang ke pesta bukan untuk hura-hura tetapi untuk menjemput Julia. Jadi why he is coming to the party? Dan ini salah. He is-nya bukan di sini is-nya, ya, is-nya di sini. Why is he coming to the party? Begini ya cara membuat kalimat untuk tenses yang berbeda-beda. Jadi lihat ininya ya, auxiliary ini harus berbeda-beda tergantung subjeknya, tergantung tensesnya. Saya harap ini sudah jelas ya. Jadi kita coba mengerjakan ini ya contohnya. Write the question using why. Gunakan why. Boleh why, when sama saja juga when. Oke. Misalnya ini when did you go to the university? When did you go to the university? Oke, ini yang sudah lewat pakai did. Kapan kamu kuliah? Dulu kamu kuliahnya kapan? Ya. Kapan kamu exercise? Kapan kamu berolahraga? When do you exercise? Kapan kamu berolahraga? Kapan? Pakai do di sini. Ya, kapan kamu berolahraga? Ya, setiap hari. Nah, ini kita lihat bahwa ini past tense atau past simple. Ya, karena ini went, pergi. Jadi dia went to the door to open it. Dia pergi ke pintu untuk membukanya. Jadi kita bertanya, mengapa dia pergi ke pintu? Kita bisa menanyakan, why did dia go to the door? Dan ini kalian lanjutkan, kerjakan. Saya sudah buat versi online-nya. Kalau kalian malas menulis, tidak apa-apa. Kalian langsung katakan saja, sebutkan saja. Nanti ada jawabannya di sini. Oke?
Link kuisnya nanti ada di deskripsi video ya. Jadi suka ada yang nanya ini linknya mana? Ya ada di deskripsi video. Jadi begitu cara membuat pertanyaan when dan why untuk 4 tenses yang berbeda-beda yaitu present simple, present continuous, past simple, dan future simple atau plan. Nah, selanjutnya yang terakhir di video ini adalah you are able to use, kamu mampu menggunakan determiner yaitu en, dan some. Ya, saya jelaskan ya. Masih dengan infinitive of purpose ya. Kita bertanya, why are you going to bakers? Kenapa kamu mau pergi ke bakers, ke toko roti? Di sini pertanyaannya sudah ada. Why are you going to the bakers? Kenapa kamu pergi ke toko roti? Why are you going to the chemist? Kenapa kamu akan pergi ke toko obat? Why are you going to the bookshop? Kenapa kamu akan pergi ke toko buku? Why are you going to the travel agent? Why are you going to the post office? Why are you going to the music shop? Why are you going to the news agents? Kenapa kamu pergi ke sana? Nah, jawabannya adalah untuk membeli ini. Ini ada pilihannya. Membeli dictionary, kamus, brochure, magazine, majalah, aspirin. Aspirin itu obat-obat ya, seperti obat sakit ya, sakit kepala, CD, bread, roti, holiday, berlibur, stamps, perangko. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Why are you going to bakers? Kenapa kamu pergi ke toko roti? Kamu bisa langsung menjawab to buy some bread. Atau kamu bisa menggunakan to get some bread. To buy, to get artinya sama. Kalau alasan melakukan sesuatu ya, untuk membeli atau untuk mengambil ya, untuk mengambil roti maksudnya membeli di situ ya. Nah, di sini kita menggunakan some bread. Di dalam bahasa Inggris kita harus mengatakan jumlah yang kita mau berapa. Di dalam bahasa Indonesia mungkin kita tidak terlalu peduli seperti itu ya. Ya, saya mau beli roti. To buy bread itu tidak bagus di dalam bahasa Inggris. Kurang lengkap. Di dalam bahasa Inggris itu kalau misalnya kamu langsung bilang to buy bread, membeli roti, kurang lengkap. Kamu harus bilang to buy some bread. Kita harus menjelaskan berapa benda yang kita mau. Berapa bendanya? Apakah sebuah atau beberapa atau banyak? Kita biasanya menyebut jumlahnya. Untuk menyebut jumlahnya ini, itulah yang disebut sebagai determiner. Determiner itu menyebutkan jumlah benda yang kita mau berapa. Nah, di sini determiner yang kita pelajari yaitu dan en yang artinya sebuah, artinya sama ini sebuah. Di sini artinya beberapa. Some juga bisa artinya beberapa, bisa juga artinya jumlah yang cukup ya. Maksudnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit ya, jumlah yang cukup. Dan untuk menggunakan determiner ini, karena kita menggunakan determiner ini plus noun ya. Jadi determiner ini kita digunakan sebelum noun atau kata benda. Nah, kata benda itu dibagi dua. Ada kata benda yang bisa dihitung, ada kata benda yang tidak bisa dihitung. Saya sudah kasih tahu ya, benda yang bisa dihitung dan yang tidak dihitung di video awal-awal. Nah, untuk benda yang tidak bisa dihitung, kita biasanya menggunakan some saja. Oke, some money, I have some money, have some money. Kamu bisa menggunakan I have money, tapi biasanya bagusnya I have some money. Ini tidak bisa dihitung ya. I have some money, I have some bread, ini tidak bisa dihitung. Jadi biasanya yang tidak bisa dihitung itu kita menggunakan some. Nah, sedangkan untuk yang bisa dihitung countable noun, dibagi dua lagi yang countable noun ya. Kalau yang countable noun dibagi dua lagi, yaitu ada yang singular dan ada yang plural. Singular itu artinya cuma satu, bendanya cuma satu. Kalau plural, bendanya lebih dari satu. Makanya artinya ini beberapa, lebih dari satu. Makanya ini artinya sebuah, satu, karena hanya singular, satu. Jadi misalnya, a book atau an umbrella. Nah, bedanya e sama en ini, karena ini huruf konsonan, selain a, e, i, o, u itu konsonan, kita menggunakan e. Tetapi apabila huruf vokal, a, e, i, o, u itu huruf vokal, maka kita menggunakan en.
Tetapi bacanya ya, ini bacanya A, umbrella. Bacanya A. Meskipun tulisnya U, tapi bacanya umbrella. Karena bacanya A merupakan huruf vokal, maka kita menggunakan en. Terus untuk yang plural, yang banyak bendanya, jadi kita bilang some, untuk yang bisa dihitung ya. Some books, ada S di sini. Kenapa ada S? Karena bisa dihitung ya, beberapa, lebih dari satu. Bukunya lebih dari satu. Kalau hanya satu bukunya tidak pakai S di sini. Tetapi kalau bukunya banyak, ada S di sini. Some books, some umbrellas, beberapa payung. Tetapi untuk yang tidak bisa dihitung, namanya juga tidak bisa dihitung ya, kita tidak tahu banyak apa enggak. Tidak boleh menggunakan S di sini. Tidak boleh menggunakan S. Jadi yang tidak bisa dihitung, tidak menggunakan S. Tetapi kita menggunakan some. Tetapi kalau yang bisa dihitung, kita menggunakan some. Kalau beberapa, banyak, tapi harus menggunakan S di belakangnya. Kalau hanya satu, tidak pakai S. Itu ya. Nah, misalnya seperti yang ini pertanyaannya. Pertanyaan nomor 2, yaitu why are you going to chemist? Kenapa kamu pergi ke toko obat? Ya, untuk membeli aspirin. Jangan lupa ya, sebelum aspirin ini kamu harus menggunakan determiner, ya, baik itu atau en. Kalau yang tidak bisa dihitung, kita tidak boleh menggunakan a bread. Yang tidak bisa dihitung tidak boleh menggunakan tidak boleh menggunakan satu karena tidak bisa dihitung. Harus menggunakan some, ya, some bread. Ini yang tidak bisa dihitung, saya kasih tahu di sini yang tidak bisa dihitung adalah aspirin tidak bisa dihitung, ya, bread tidak bisa dihitung. CD bisa dihitung CD, ya, CDs kalau banyak nanti CDs, ya. Jadi kalau hanya satu CD kamu bilang a CD hanya satu, tapi kalau beberapa some CDs ada S-nya, ya, beberapa CD. Kalau majalah a magazine, majalahnya hanya satu, tapi kalau ada beberapa majalah, some magazines, ada S-nya. Kalau beberapa. Oke, jelas sampai di sini ya. Jadi ini sebagai latihan kalian, praktek kalian, misalnya kalian ke pasar, ya. Jadi kalian bertanya, why are you going to the market? Kenapa kamu pergi ke pasar? Jadi jawabnya, to buy some vegetables, ya. Jadi to buy or to get some vegetable. Ya, untuk mengambil atau untuk membeli sayur-sayuran. To buy some eggs. Seperti itu, ya. Sebutkan nama tempat-tempat yang kalian mau kunjungi, baik itu pasar, ke mall, atau apa, sebagai latihan kalian berbicara. Okay, make a list of the places you want to visit or you are going to visit. Buatkan daftar tempat-tempat yang kalian akan atau mau kunjungi, ya. And then ask the questions about the place. Tanyakan pertanyaan tentang tempat itu, then answer using the infinitive of purpose. Kemudian kalian menjawabnya dengan infinitive of purpose, dimulai dari to, ya. To buy, to see, etc. Okay, let's continue, ya. Read about Jen's busy day and answer the questions. Kamu membaca kesibukannya Jen. Ini sebenarnya kesibukan dia yang sudah lewat, ya, bentuk kedua, went. Oke, kemudian setelah kalian membaca, kalian jawab pertanyaan ini. Why did she go to the dry cleaners? Kamu menjawabnya langsung saja, dimulai dari to, ya. Kenapa? Jawabannya dari sini. Itu tugas kalian. Nah, selanjutnya kalian menulis, ya, writing, ya. Usahakan menulis. Dan di sini going on holiday, pergi berlibur. Read the information about these people's holiday. Ini informasi orang-orang yang mau liburan. Mark dan Lucy, juga John, where, kemana, mereka ke Florida. Mereka pergi, bagaimana mereka travel by plane. Where, mereka tinggal di mana, a motel. Motel itu artinya hotel, hotel kecil, itu motel. How long, berapa lama, 10 days. What to do, mereka ngapain aja. Visit Disneyland atau visit Disney World. John mau ke Prague, ini informasinya. Kemudian kamu menambahkan kamu mau kemana dan juga tambahkan informasi di sini.
Ini latihan kamu untuk menulis ya. Kemudian kamu menceritakan, ini contohnya kita menceritakan apa yang dilakukan oleh Mark dan Lucy. Mark and Lucy are going to Florida. Mereka akan pergi ke Florida. They are going to travel by plane. Ini jawab pertanyaan ini ya. Bagaimana mereka pergi? Mereka pergi to travel by plane. Mereka akan tinggal di motel. They are going to stay in the motel. Kemudian, how long? They are going to stay for 10 days. 10 hari. What to do? Mereka ngapain aja? They are going to visit Disney World. Sekarang kamu latihan menulis. Kamu tulis apa yang dilakukan oleh John di sini. Berdasarkan informasi ini, kemudian kamu buat informasi kamu sendiri dan juga buat kalimatnya seperti ini. Untuk latihan kamu menulis. Ya. Untuk mendapatkan ini, kamu bisa mendapatkannya, bisa di-download filenya dalam bentuk PDF, ada linknya di bawah video ini. Dan yang terakhir, yaitu kalian menentukan ini benar atau salah. Kalian baca baik-baik kalimatnya, ini benar atau salah. Dan ini ada di quiz online-nya untuk mengeceknya. Jadi saya harap yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini sudah terjawab dan kalian bisa mengaplikasikan. You are able to apply what we have learned today. Ya, apa yang sudah kita pelajari hari ini. Saya ingatkan sekali lagi, kalian harus banyak latihan, bicara, ikutin seperti yang saya bilang tadi. And I wish you good luck. And thank you for watching and see you on the next video.